Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada pagi ini kita telah dapat hadir bersama-sama di aula Kelurahan Potorono ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah Ustaznya dua. Yeah. Jadi kalau ngerti ini mau Selasa Kliwon. Yeah, Kliwon tuh. Nah dulu paling ganti Kliwon. Yeah, jadi nanti dua ustadznya. Jadi Kliwon nanti 30 menit, Pak Budi 30 menit. Adil kan? Kalau saat diundang Pak Budi ya jam bidang. Jadi kalau dua ustaz nanti banyak ilmunya Bapak Ibu. Jadi double. Setuju tuh Bapak Ibu ya? Kita bersyukur pada pagi ini dalam pengawasan yang dilaksanakan di hari ini, tentu harapan kita nambah banyak ilmu dan menambah banyak wawasan kita tentang dimana dengan semakin banyak kita belajar tentang agama kita, maka semakin kuat iman kita, semakin banyak amal ibadah kita, dan tentu harapannya semakin banyak pahala yang kita terima dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kalau populer kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Semoga kita semua adalah orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, bapak sekalian yang saya hormati, pada pagi ini saya akan membahas tentang ini tema yang menarik untuk kita bahas bersama, yaitu tentang dua keutamaan. Ada dua hal yang utama kita sebagai seorang muslim memahami. Ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan atau hal-hal yang kita jadikan itu sebagai yang penting dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada sebagian orang menjadikan hal-hal yang tidak penting menjadi penting. Padahal tidak penting, tapi dijadikan penting. Ada orang misalnya soal makan aja, yang penting makan gitu. Ya, pokoknya apa-apa yang dipikir hanya makan. Artinya dia hanya memikirkan perut. Makan itu penting, tetapi dalam kehidupan kita dia bukan hal yang utama. Dokter mengatakan misalnya makan itu penting, tapi makanlah yang sehat. Sehat itu kudu mahal betul. Dokter bilang air yang bagus itu air normal. Putih mau bening. Air putih jenenge. Ya, kata dokter air putih, enggak mahal air putih untuk kita di Indonesia. Tapi kita malah senangnya air yang tidak teh biasanya air apa nih? Merah kayaknya. Nek abang seneng, wah ini petak ini wah seneng gitu. Kalau kita minum air putih, di dokter menunjukkan, ya penting kita minum itu, tapi penting lagi minum air yang sehat, dan air yang sehat itu adalah
air putih. Ini contoh loh. Tidur penting betul, penting. Tapi jangan itu jadikan hal yang utama. Ada orang saking menjadikan tidur utama, jam 5 ya tangi, gitu. Jam 6 belum tangi. Karena pikirnya hanya tidur. Tapi tidur penting loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya begadang aja terus, jangan begadang. Jadi dalam hidup kita itu ada hal-hal yang penting lagi, ada yang hal-hal yang perlu diutamakan. Ya, nah hal-hal yang diutamakan ini tentu menjadi perhatian bagi kita, menjaga kesehatan kita, ibadah kita, ya, melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah hal yang utama. Tetapi hal-hal yang mencukupi dari keutamaan itu juga kita lakukan. Nah, makanya yang akan saya bahas pada pagi ini yaitu hal yang diutamakan dalam kehidupan kita. Saya baca dari kitab Nashaihul Ibad, ya, dari Imam Nawawi Al-Battani atau Syekh Nawawi Al-Battani. Ahabbul ibad ila Allah Ta'ala anfa'un nasi lin nasi wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karba aw yaqdi lahu dina wa khoslatani la syai'a akhbar minhuma syarr billahi wa durru bil muslimin. Coba kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu sabda kanjeng Nabi. Apa kata Nabi? Manusia yang paling utama dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tuh, yang satu poin utama. Jadi manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Lalu katakannya Nabi, amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan cara menghilangkan lapar dan kesusahan dan melunasi hutangnya. Lalu katakannya Nabi, ada dua perkara yang sangat kotor dan keji, yaitu menyekutukan Allah dan menimbulkan kemudaratan bagi kaum muslim. Nah, ini coba kita bahas satu persatu dan poin sekitar 30 menit cukup kita bahas. Manusia yang paling cintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat. Maksudnya apa? Allah itu senang kepada orang-orang yang senang memberikan manfaat kepada orang lain. Keberadaan kita di dunia ini membawa manfaat. Kita ada di kampung kita itu membawa manfaat. Kalau bapak-bapak menjadi imam di masjid, kita nggak ada imam. Ibu-ibu menjadi tokoh tempat rujukan, tempat bertanya orang, tempat orang menjadikan itu loh, tiru ibu itu, ibunya baik, ibunya soleha, wongnya sugi tapi rendah hati, wongnya sugi tapi tidak sombong. Itu kan menjadi rujukan itu. Begitu juga bapak seperti itu. Wongnya pinter, wongnya bagus, tetapi dia tidak menyombongkan kepintaran dan kebagusan, tapi dia rendah hati. Kenapa? Ada manfaat yang bisa diambil oleh orang dalam diri, baik itu sikapnya, perbuatannya, atau perbuatan-perbuatan yang memang mendatangkan kemanfaatan, bukan menjadi penyakit. Ada orang tinggal di kampungnya atau di tempat dia tinggal itu malah menjadi penyakit masyarakat. Kalau istilah kepolisian itu pekat, penyakit masyarakat. Di kampungnya senangnya cuma bikin onar. Ada masalah mesti siapa, ada masalah mesti siapa. Ada ya. Bertetangga dengan tetangga tidak nyaman tetangga. Kenapa? Nah, di rumahnya selalu ada piring terbang. Ya
tetangganya kan tidak nyaman, ngerti betul jadi terbang. Nesu dong, nesu TV dilempar, piring, banting, macam-macam lah. Nah, tangganya itu malah mati gitu. Apalagi nanti malam-malam mulai kedengaran yang suara yang berisik seperti itu, hanya karena dia setiap saat bertengkar dengan suami atau istri. Itu malah bukan bikin manfaat, tapi justru bikin orang tidak nyaman. Orang yang manfaat itu apa? Dia punya kebaikan, tapi kebaikannya itu selalu dia sebarkan kepada orang lain. Ibu, ini bapak pernah lihat ada orang di Jakarta dan di beberapa daerah di Bali, di Lombok yang masuk berita itu dia tuh jadi relawan kebersihan, tidak digaji, tidak dibayar, kerjanya itu setiap hari itu bawa kresek atau plastik, hanya buang sampah di tempat-tempat orang sembarangan membuang sampah. Lalu yang berikut katakan Nabi, amal yang paling utama itu adalah menyenangkan hati orang mukmin. Menyenangkan hati orang mukmin itu amal yang utama. Buat hati orang senang, jangan bikin orang itu loro hati, jangan bikin orang itu benci sama kita, jangan bikin orang itu nggak senang sama kita. Bapak Ibu ketemu di jalan, lalu disapa, lalu dijawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam, senang betul? Lalu ada orang ketemu teman kayak itu, tetangga di jalan, Assalamualaikum, malah melengos. Senang betul? Tidak senang. Kenapa? Karena kalau kita menyenangkan orang lain dengan sikap baik itu sikap yang utama. Dan sikap yang utama seperti itu yang harus kita biasa. Kita aja kalau misalnya seperti saya katakan tadi, kita nyapa orang, lalu orang itu melengos, dalam hati akhirnya niat baik itu jadi hilang. Terus disapa, ya malah melengos, sombong banget. Gitu. Ibu kalau bapak nyapa orangnya tidak nyaut gitu ya, berpikiran baik saja. Kalau dalam bahasa agamanya husnuzon saja. Oh mungkin dia tidak oh dia mungkin buru-buru. Oh mungkin dia tadi pergi terus balik lagi ke rumah lupa matikan kompor. Jadi harus pulang cepat sehingga nggak konsentrasi, nggak mulai bapak ibu nyapa. Jadi kita harus husnuzon. Jangan hilangkan ibadah kita itu dengan Allah. Gak disapa baik-baik malah sombong banget, tidak mau nyawa salam saya. Sok rata sapa, sombong. Sudah niat baik menjadi tidak baik. Makanya katakan Nabi dalam hadis ini dikatakan bahwa caranya gimana Bapak Ibu? Dengan cara menghilangkan kelaparan. Apa maksudnya laparan? Kita tuh suka berbagi, sukalah kita itu berbagi, suka memberi. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya meminta sesuatu kepada kita, pertolongan kah itu, kalau memang kita bisa bantu. Tapi kalau kita tidak bisa bantu, ya nggak apa-apa, nggak usah bantu. Tapi kalau kita bisa bantu, kenapa? Meringankan kesusahan orang lain itu adalah amal yang baik, yang diutamakan. Bayangkan misalnya ada tetangga kita, misalnya saudara kita, anaknya lagi sakit, butuh uang, dibawa ke rumah sakit, dioperasi, dia betul-betul nggak punya uang. Kita punya uang bisa dipinjamkan, maksudnya meminjamkan saja. Kadang orang tidak mau, saya nggak punya uang, padahal aslinya dia sebenarnya bisa bantu, tapi dia tidak mau membantu. Itu kan lagi kesusahan Bapak. Kalau ada orang misalnya menelpon kita malam-malam, lalu bisa minta tolong ini anak saya masuk rumah sakit dan benar-benar masuk rumah sakit dan biaya operasinya mahal dan benar-benar mahal. Kalau kita memang bisa membantunya semampu kita. Misal dia pinjam 5 juta, kita punya 1 juta, pinjam 1 juta. Ya. Kalau kita memang menolong, ketika kita menolong itu ya, bapak-bapak coba saja ketika kita minta tolong sama orang, lalu ditolong oleh orang, kita senang bukan? Senang. Sebaliknya ketika kita minta tolong sama orang, orang itu jadi bisa membantu kita, mampu membantu kita, bisa sebenarnya, tapi dia tidak mau. Senang betul?
Tidak senang. Kok pelit banget ya, rumah semua gede, orang semua sugih, kok minjem duit sama kok nggak oleh. Yang keluar dari hati kita biasanya rasa kecewa dan biasanya mendoakan semoga nanti aja elek-elek dulu. Ya, sementara doa orang yang teraniaya seperti itu dikabulkan Gusti. Ya. Nah, jadi kalau kita itu meringankan kesusahan orang lain, memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita, itu adalah sikap yang utama. Lalu kata Kanjeng Nabi berikutnya adalah orang yang menghilangkan utangnya, jadi meringankan utang orang lain. Kalau misalnya ada orang, saya cerita sedikit nih. Ada teman, memang dia susah banget pinjam uang, gitu. Dia namanya orang susah tuh, kadang-kadang gitu. Dia pinjam uang orang mungkin dia tidak dapat gitu. Kalau ibu-ibu, saya punya tips dan itu teman gitu. Kalau pinjam uang biasanya banyak lah, berarti. Padahal kita lihat dia sebenarnya nggak akan sanggup untuk membayarnya. Dan kita tahu juga kalau ada orang yang meminjam, orang yang mengutang, itu sebagian orang ada orang yang memang hobinya, Pak. Jadi hobi ngutang, tapi orang belum tahu. Ada orang saya bilang seperti itu. Kita tuh berpikir kalau orang yang seperti itu lagi butuh betul gak punya uang kesana, mungkin pinjam gak bisa kesana, ya utangnya udah di mana-mana, ya. Gak mau nyaur, itu tipsnya. Dan banyak biasanya teman-teman saya juga cerita, kasih saja seikhlasnya kita mengasih, kalau dia bayar rapopo, gitu aja. Ya kan? Pinjam 1 juta misalnya, kita kasih 1 seket gitu, ikhlas, ampun, oke, dengan membetul mawon misalnya jangan nyaur monggo di orang. Karena biasanya besoknya lagi itu biasanya nggak berani lagi dia minjem. Kenapa? Nah, yang belum dibayar, yang kemarin malah dikayaknya jalur meneh izin. Jadi kita tetap menyenangkan hatinya dengan membantunya, tetapi ya kita tidak membuat dia kecewa. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Utang itu hanya sekedar gali lubang untuk lubang. Apalagi kalau nanti kalau banyak minjemnya pas saat kita membutuhkan, ya repot tuh Bapak Ibu. Pinjam duit ibu-ibu 10 juta, bapak-bapak 10 juta. Nah pas kita butuh uang itu 10 juta itu, pas disaur malah yang pas minta dibayar, malah yang ditagih lebih galak daripada yang memberi utang. Gitu. Zaman sekarang kayak gitu kata orang. Yang ditagih itu lebih galak. Padahal gile, padahal utang gitu loh. Sabar toh, ya kok tak banyak berusaha ngomong-ngomongnya banget gitu loh, malah disenani yang kita, lalu jatuh tempo udah lama. Nah, jadi kita tuh juga membantu, tapi cara membantunya lihat juga, seperti pengemis-pengemis di jalan sekarang itu. Ada orang datang ke rumah pakai pengemis, pakai kopiah, pakai peci, bawa kertas ini dari pesantren ini, oh, padahal itu kanggo dewe loh. Mana ada pesantren ngemis-ngemis seperti itu? Tidak ada ya. Ya kita juga harus cerdas melihat. Pastikan orang yang kita tolong itu orang-orang yang butuh dan sesuai dengan kemampuan. Yang nama nolong itu kan tidak seperti harus nolong segitu, tulus segitu ya, tidak. Sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Kalau orang yang seperti saya bilang ini utang, kalau orang yang memang tidak pernah bayar utangnya, ya jangan diberikan kayak gitu. Terus sesekali kita ngasih nggak apa-apa. Kalau itu mon harus repot loh. Teman ya kayak gitu. Nah, itu orang kayak gitu yang tak boleh. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini kata Kanjeng Nabi itu adalah orang yang memiliki keutamaan, di mana dia itu meringankan kesusahan orang lain dengan memberikan bantuan. Siapapun ketika dia membutuhkan bantuannya, lalu ditolong saat dia membutuhkannya, pasti senang. Itu
Kita semua begitu. Begitu kita butuh bantuan, lalu orang menolong kita tuh senang loh. Makanya itu adalah sifat yang utama. Karena itu kalau ada orang butuh bantuan kita, lalu kita menolongnya, itu adalah hal yang utama. Lalu berikutnya kata Kanjeng Nabi, ada dua perkara yang sangat kotor dan keji. Ini dua perkara ini kotor dan keji kata Kanjeng Nabi. Apa itu? Yang pertama, menyekutukan Allah. Nah, itu memang kotor dan keji. Kenapa itu keji? Kata Allah, kita itu diparingi kehidupan oleh Gusti Allah. Diberi rezeki Gusti Allah. Kok kita menyekutukan Allah? Padahal kita tahu ujungnya kita menyembah Gusti Allah. Ya. Nah, ini perbuatan keji. Menyekutukan itu pripun baik. Ini kita kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita kesana. Kita ya sholat, kita ya sembahyang, tapi kadang-kadang kita minta juga selain Allah. Percaya masih benda-benda sakti, percaya tempat-tempat keramat seperti gua, seperti tempat-tempat orang bertapa, ya kan? Itu tidak perlu itu kita lakukan, itu menyekutukan Allah. Ya, memberikan sesajen. Apa ya Gusti Allah butuh sajen? Kan tidak, tapi masih ada orang yang melakukan seperti itu, menyekutukan Allah. Hati-hati. Ya. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, menimbulkan kemudaratan bagi kaum muslim. Menimbulkan kemudaratan. Kalau kita melakukan sesuatu, jangan melakukan hal yang mudarat atau hal yang buruk yang merugikan orang. Contohnya apa? Banyak orang. Ada orang untuk penghidupannya kerjanya itu tukang tambal ban, tetapi sepanjang jalan menuju tempat tambal bannya itu disebari paku. Semoga depannya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.